Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana yaumal qiyamah Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada subuh hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita hadir di tempat ini tentu dalam rangka senantiasa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah kita mempelajari tentang kisah Abul Anbiya, yaitu kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta dengan kedua anaknya, yaitu Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Maka insya Allah pada subuh hari ini kita akan membahas tentang kisah Lutin alaihissalam wa qaumihi, kisah Nabiullah Lut alaihissalam dan kaumnya. Karena Nabiullah Lut alaihissalam, Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah keponakan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, anak saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di dalam Al-Quran ada beberapa surah yang membahas tentang kisah Nabi Lut alaihissalam beserta dengan kaumnya. Yang pertama surah Al-A'raf ayat 80 sampai 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walutan isqala liqaumihi, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam Al-Quran kadang diawali dengan waw, walutan, itu memberi makna uskur, ingat. Maka berangkat dari makna ayat ini, seluruh hal-hal yang bisa menjadi pembelajaran itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat. Maka itulah biasa lahir istilah peringatan, Bapak Ibu yang saya muliakan. Walutan isqala liqaumihi, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, atatunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, apakah kamu melakukan suatu perbuatan keji? Nanti dijelaskan di sini apa yang dimaksud dengan perbuatan keji dalam ayat ini. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, belum pernah dilakukan seseorang pun di dunia ini. Jadi apa yang dilakukan oleh kaum Aden ini sebelumnya belum pernah manusia melakukan. Apa yang dia lakukan? Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menguraikan,
Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kalian melampiaskan hawa nafsunya laki-laki dengan laki-laki tanpa perempuan. Bapak Ibu yang semuliakan, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia laki-laki dengan perempuan sebagai sunnatullah, sebagai suatu pasangan hidup. Inilah yang dikatakan Nabiullah Lut alaihissalam belum pernah dilakukan sebelumnya seorang pun di muka bumi ini melampiaskan nafsunya laki-laki dengan laki-laki tanpa perempuan. Bal antum qaumun musrifun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah kaum yang melampaui batas. Bapak Ibu yang semuliakan, dalam ayat ini dialog Nabi Lut alaihissalam dengan kaumnya, maka kaumnya menjawab, wa makana jawaba qaumahu illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Ini biasa terjadi di kalangan kita Bapak Ibu yang saya muliakan. Ketika diberikan nasihat, justru dia menyerang secara pribadi kepada orang itu. Dan inilah terjadi kepada kaum Nabi Lut. Tidak ada jawaban dari kaum Nabi Lut illa an qalu, kecuali mereka berkata, akhrijuhum, usir saja itu Lut dengan kaumnya, min qaryatikum, dari negerimu atau dari kampungmu, innahum unasun yatatahharun. Sesungguhnya Lut dengan kaumnya itu adalah manusia yang hanya merasa suci. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena di daerah itu sudah menjadi tradisi seluruh masyarakat, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bapak Ibu yang saya muliakan, lalu Allah berfirman, fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Maka Allah menyelamatkan Nabi Lut beserta dengan kaumnya, illam rata'au, kecuali istrinya. Coba lihat dalam ayat ini Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah tidak mengatakan illa zaujahu, tapi dia mengatakan illam ratahu, kecuali perempuannya. Jadi orang yang tidak seiman, suami istri yang tidak seiman, maka Allah itu memanggil imra'ata, perempuannya, bukan istrinya. Karena kalau az-zawj itu pasangan yang serasi, makanya Allah memanggil illam ra'atahu kanat minal ghabirin, kecuali perempuannya Lut, dia tertinggal di kota itu dan dikena bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana bentuk bencananya? Wa antarna alaihim matran, Allah memberikan hujan batu yang belum pernah terjadi selama ini Bapak Ibu yang saya muliakan sebelumnya. Fanzur kaifa kana akibatul mujrimin, lihatlah, kata Allah. Adanya Allah berfirman fanzur, ini memberikan suatu pelajaran bagi kita Bapak Ibu yang saya muliakan, peringatan bagi kita. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melampaui batas. Ingatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan dosa, yang sudah melampaui batas. Tidak ada azab kecuali hujan batu yang dilemparkan kepada mereka. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada surah An-Naml, Allah juga kembali menceritakan tentang bagaimana Nabiullah Lut alaihissalam memberikan peringatan kepada kaumnya. Walutan isqala liqaumihi, kembali Allah berfirman, dan ingatlah ketika Lut
berkata kepada kaumnya, "Atatunal fahisyata wa antum tubsirun." Apakah kamu melakukan suatu perbuatan keji sementara kalian melihat kekejian perbuatanmu itu? Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Sungguhnya kamu melampiaskan hawa nafsumu kepada laki-laki dengan laki-laki tanpa perempuan. Bal antum qaumun tajhalun. Akan tetapi kalian adalah kaum yang tidak mengetahui apa akibat dari perbuatan yang kamu lakukan itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau pada zaman Nabi Lut alaihissalam, apa akibat yang mereka tidak ketahui, yaitu diberikan hujan batu. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kedua diberikan likuifaksi. Ternyata tanah yang ada di daerah Lut itu alaihissalam diangkat ke atas oleh malaikat dan dihempaskan ke bawah. Bapak Ibu yang saya muliakan, famakana jawaba qaumuhu illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Sama jawabannya. Kaum Lut mengatakan, usir saja Lut dengan kaumnya dari negeri kamu, karena mereka itu adalah manusia yang merasa suci. Inilah biasa tabiat manusia, Pak Bu. Kalau diberikan nasihat, dia menyerang secara pribadi bahwa Lut itu adalah manusia merasa suci, usir saja dia. Lalu Allah berfirman, fa anjaynahu wa ahlahu illa martahu qaddarnaha minal ghabirin. Ternyata Bapak Ibu yang saya muliakan, istri Nabi Lut itu qaddarnaha, Allah sudah tentukan, Allah sudah takdirkan minal ghabirin, adalah istri Nabi Lut yang tertinggal di daerahnya dan dikena bencana. Wa amtarna alaihim matran fasa'matrul munzirin. Lalu kami berikan hujan batu. Apa kata Allah? Fasa'matrul munzirin. Maka seburuk-buruk hujan, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena hujan itu Bapak Ibu yang saya muliakan adalah berkah. Tetapi pada ayat ini apa yang diberikan kepada kaum Lut? Bahwa seburuk-buruk hujan yang diberikan kepada kaum yang diberi peringatan, lalu dia tidak mengindahkan peringatan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada surah As-Saffat, Allah kembali menceritakan tentang Nabi Lut dengan kaumnya. Wa inna lutan laminal mursalin. Allah mempertegas Bapak Ibu yang saya muliakan, inna itu adalah suatu huruf yang memberi interpretasi suatu penegasan. Allah menegaskan bahwa Lut itu adalah salah seorang rasul dari rasul-rasul yang diutus. Isnajainahu wa ahlahu ajma'in, ketika dia diselamatkan bersama dengan kaumnya. Illa ajuzan fil gabirin. Coba lihat, ketika seorang istri yang membangkang kepada suaminya, Allah tidak memanggil lagi sebagai perempuannya, tetapi dia panggil sebagai ajusan lil gabirin. Ajusan itu artinya seorang perempuan tua yang tertinggal di kota itu, istrinya Nabi Lut alaihissalam. Jadi ketika seorang perempuan yang membangkang terhadap suaminya atas perintah kebaikan, Allah tidak memanggil lagi imra'ah. Lebih-lebih lagi Allah tidak memanggil zaujah, tetapi dia panggil ajuzan, perempuan tua. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi Allah tidak memberikan keserasian kepada Lut alaihissalam dengan istrinya. Kenapa? Karena istrinya
membangkang kepada suaminya. Apa bentuk pembangkangannya perempuan tua ini? Makanya suatu ketika malaikat datang kepada rumah Nabi Lut alaihissalam, di antaranya malaikat Jibril, yang kedua malaikat Israfil, dan yang ketiga malaikat yang membagikan rezeki. Nabi Lut alaihissalam sangat takut. Ternyata istrinya diam-diam pergi menyampaikan kepada penduduk kota Sodom. Jadi daerah yang ditempati Nabi Lut alaihissalam, Bapak Ibu yang saya muliakan, suatu daerah yang di Palestina yang namanya kota Sodom. Dan itu sudah menjadi bahasa baku bahasa Indonesia ketika seseorang melakukan al-liwat atau Sodom. Itulah yang dikatakan yang dilakukan oleh kaum Lut alaihissalam. Inilah bentuk pembangkangan wanita tua ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Summa dammarnal akharin. Kemudian kami hancurkan, binasakan yang lain. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Pada ayat 137 Allah memberikan peringatan kepada penduduk Mekah, karena ayat ini turun kepada baginda Rasulullah SAW. Diberi peringatan kepada penduduk Mekah. Wa innakum, wahai penduduk Mekah, latamurruna alaihim musbihin, kamu selalu melewati bekas-bekas yang pernah terjadi di Sodom itu. Baik itu pagi hari kamu selalu melewati daerah itu, wabillaili maupun malam. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak bisa mengambil pelajaran dari itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pada ayat selanjutnya, Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam surah Al-Ankabut Allah menceritakan bagaimana pembangkangan kaum Lut alaihissalam, sampai dia mengatakan, itina bi azabillahi in kunta minas shadiqin. Wahai Lut, coba datangkan azab itu, azab Allah, kalau kamu betul-betul orang yang benar. Coba bayangkan Bapak Ibu yang sebelah, karena masyarakat pada saat itu di daerah Sodom sudah mayoritas melakukan sodomi, melakukan al-liwat. Bapak Ibu yang semuliakan, sudah melakukan homoseks, dengan beraninya mengatakan, Lut, itina bi azabillah, mana asapnya Allah datangkan kalau kamu benar. Bapak Ibu yang semuliakan, maka Allah menjawab pada saat itu, fagazallahu, maka Allah menurunkan azabnya, wa ghadabi li ghadabatihi, karena dia sangat murka kepada kaum itu, wa istajaba li da'watihi, dan diterima doanya Nabiullah Lut alaihissalam. Bapak Ibu yang semuliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, walaqad tarakna minha ayatun bayyinatun liqaumin yaqilun. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami tinggalkan bukti-bukti yang nyata dengan bekas-bekas daerah yang telah diasap oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di daerah Sodom. Begitu juga yang pernah kita pelajari bagaimana Nabi Saleh, bekas-bekas asap yang pernah diturunkan, sampai Nabi melarang kaumnya untuk singgah di daerah itu di sebelah selatan kota Madinah. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa akibat yang didatangkan dari peristiwa homoseks ini, Bapak Ibu yang saya muliakan? Mudah-mudahan daerah kita terhindar dari hal ini. Kalau pada zaman Nabi Lut alaihissalam diturunkan hujan batu, yang kedua
dijadikan tanahnya sebagai likipaksi, diangkat ke atas lalu dihempaskan. Tapi di zaman modern ini Bapak Ibu yang saya muliakan, karena kelakuan manusia sudah melampaui batas, bahkan ada beberapa negara yang melegalkan kawin laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Mudah-mudahan kita Indonesia terhindar dari ini. Apa akibatnya? Allah sudah menurunkan penyakit AIDS yang tidak ada obatnya sampai sekarang Bapak Ibu yang sebelahkan. Yang kedua, Allah sudah memberikan peringatannya. Di zaman sekarang ini, baru-baru ini Bapak Ibu yang sebelahkan, kita lihat di media sosial, ini sekarang ada penyakit baru yang beredar, yang menjalar mawabah, yaitu cacar monyet Bapak Ibu yang sebelahkan. Menurut hasil penelitian para pakar dokter, cacar monyet ini diakibatkan karena adanya hubungan homoseksual, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan kita ini sudah terbuka mata kita Bapak Ibu yang sebelahkan, bahwa itu hanya syahwat yang membawa kita kepada keburukan. Itu hanya syahwat yang dipengaruhi oleh syahwat syaitaniyah, yang bisa berdampak kepada kesehatan kita Bapak Ibu yang sebelahkan. Bagaimana cacar monyet yang menjalar sekarang ini, mudah-mudahan tidak sampai di daerah kita Bapak Ibu yang sebelahkan. Dengan adanya ini perlu kita hati-hati, mawasi diri dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sebelahkan, sekira inilah sekelumit suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau pada zaman Nabiullah Lut alaihissalam, menjadi pelajaran kita sampai sekarang, bahwa sesuatu yang syahwat dilampiaskan tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain hanya mendatangkan penyakit yang bisa berdampak kepada kehidupan seseorang yang terpuruk. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekali ini sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup, tentu ingin ada yang bertanya tentang persoalan ini. Untuk itu kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin agak di luar dari pembahasan tadi. Yeah. Saya pernah mendengar ayat tadi juga dibacakan oleh imam, yaitu qurrata ayun. Ini secara sepintas mungkin kalau kita artikan secara sepintas mungkin hanya sederhana, tetapi yang kami inginkan barangkali Pak Kiai, sesungguhnya secara meluas pengertian daripada qurrata ayun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qurrata ayun itu Bapak Ibu yang semuliakan, kalau kita mau terjemahkan ke dalam bahasa Bugis, cenni pakita, makan janan repakita. Makanya juga salah satu doa di dalam Al-Quran, Rabbi habli min aswajin wa zurriyati qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Bukan saja candi-candi pakita yang dilihat, tapi intinya itu waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana kita menjadi pribadi yang takwa dan menjadi panutan. Apa artinya itu? Bahwa seseorang ingin menjadi qurrata ayun, pribadinya harus jadi panutan, jauh daripada sifat-sifat yang keji atau sifat-sifat yang tidak terpuji. Itu melahirkan itu qurrata ayun, itu harus didampingi dengan sifat-sifat ketakwaan dan sifat-sifat digandengkan dengan panutan. Agama dalam arti agama dan perilaku, itulah yang bisa melahirkan qurrata ayunin, baik dipandang mata Bapak Ibu yang sebelahkan. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Bapak Ibu yang sebelahkan, karena pagi telah datang, mari kita menutup pengajian kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم وفق لأقوام الطريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.